salam jumpa kembali di channel with LK. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kabar terbaru, Gus Miftah resmi mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden ya. Sambil terisak tangis, Gus Miftah terlihat sangat menyesal dengan kejadian ini. Dan kejadian ini pun sampai trending viral di Malaysia dan Singapura ya. Para netizen sangat menyayangkan kejadian ini sampai viral ke negara tetangga. Mari kita simak beberapa video dan tanggapan dari negara tetangga dan Ustadz senior sampai Ustadz di kampung. Sabda Nabi, kalau tertawa kita sampai terbahak-bahak, itu adalah seperti iblis. Pengen tahu iblis ketawanya yang begitu? Ini Indonesia masuk FYP Singapura nih gengs. Jadi gue tuh baru pulang dari Singapura dan gue melihat bahwa Indonesia masuk FYP-nya orang-orang di Singapura. Tapi FYP-nya bukan karena prestasi, malah karena kasus dari Gus Miftah. Jadi ketika gue lagi di MRT, gue duduk sebelah sama orang Melayu. Nah ketika gue ngeliat HP-nya nggak sengaja, gue melihat bahwa TikTok-nya itu isinya adalah tentang Gus Miftah. Terus malamnya ketika udah di hotel, gue mencari tahu tentang kasus Gus Miftah. Oh gini toh ternyata. Jujur ketika gue ngeliat videonya, gue bener-bener mau nangis saat itu juga geng. Orang Gus itu kan orang yang dihormati lah ya, lebih tahu Islam dibandingkan kita ini masyarakat umum. Seharusnya bisa mencontohkan sesuatu yang benar di mata publik, tapi ternyata apa yang dia lakuin, ya dia itu ngata-ngatain orang yang mencari nafkah secara halal itu dengan kata-kata goblok. Dia ini seorang panutan loh. Apakah dia sudah mencontohkan sesuatu yang baik untuk kamu itu panuti? Yang patut kita highlight dari video permintaan maaf dia adalah yang merasa terganggu dengan candaan saya. Yang kedua adalah yang dinilai masyarakat mungkin berlebihan. Karena gue orang komunikasi ya, gue bisa merasakan bahwa ini merupakan video permintaan maaf orang yang self-centered. Dan video permintaan Gus Miftah ini dibuat dikarenakan dia itu abis ditegur oleh Presiden Prabowo melalui Mayor Teddy. Hebat loh, abis ditegur dia langsung bikin video permintaan maaf, abis itu langsung menyambangi rumah dari tukang es teh manis tersebut. Tapi emang ya, kalau Allah itu udah ngasih rezeki, emang gak bakal tertukar sama sekali sih. Setelah disakiti, lalu dia memilih untuk diam, malah mendapatkan rezeki yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Usut punya usut, udah ada 5 paket umroh yang tawarin ke tukang es teh manis ini. Tapi tambahan deh gengs, ada beberapa komentar di TikTok tuh yang lucu banget. Yang paling lucu komentarnya adalah candaan dari Gus Miftah itu malah membawa rezeki. Itulah indahnya umat baginda Rasul. Ya nggak salah sih komentarnya, tapi juga nggak benar. Padahal Presiden Prabowo udah pernah ngomong kayak gini. Si beneran terlibat tiap kali keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dari dia. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Seharusnya pejabat publik itu bisa menjaga lisan dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, kalau pejabat publik kayak gini, apa yang bisa jadi contoh ya? Kamu jauh kara? Masih, yo kalau didol goblok. Penjual es teh dihina oleh pendakwah, penceramah dalam majlis agama. Tak sangka benda ni berlaku. Dan benda ni berlaku di Indonesia, dah viral di sana dan juga dah viral sampai ke Malaysia pun. Orang Malaysia dah tahu dah tengok dah video pakcik ni kena hina oleh pendakwah. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada apa yang terjadi ni. Yang pertama, saya tak faham macam mana benda ni berlaku dalam majlis agama tau. Okay? Tengah bagi ceramah, tengah bagi tazkirah. Kalau benda ni berlaku dekat tempat-tempat awam yang penuh dengan orang-orang yang ego, orang-orang yang belagak, mungkin bolehlah faham sikit. Tapi ini dalam majlis agama, bukan seorang sahaja tau yang mentertawakan pakcik yang jual teh ni. Okey, kita tahu yang dia punya yang paling utama penceramah ni lah, Gus Miftah nama dia. Lepas tu ni, orang-orang sebelah ni, yang paling teruk yang belah kiri tu lah. Tak tahu apa yang kelakar sangat ya. Macam tengok komedi show pula. Okey, memang semua ni gelak. Lepas tu, audiens, penonton sama-sama gelak. Apa ke benda? Lepas tu, Gus Miftah ni, dia dah kena viral. Dia dah malu. Dia datanglah ke rumah pakcik ni. Dia kata benda tu hanyalah salah tanggap. Okay? Salah faham. Dia hanyalah bergurau, bercanda. Kita yang tengok tu tahulah sama ada itu salah faham ataupun tidak. Tegang-tegang, itu bukan something yang dia tersengaja. Tidak. Masa macam dia dah biasa buat benda tu, Gus Miftah ni. And even dia datang ke dalam rumah ni, tengok cara dia, behavior dia, pegang pakcik tu macam
minta maaf lah. Macam dia tak ada rasa bersalah pun aku rasa. Tapi ada hikmah daripada kejadian tersebut yang mana pakcik ni sekarang semua orang nak tolong dia. Dah banyak dah orang-orang macam influencer yang datang nak bagi sedekah sebagainya. Even Aisyah Khalid pun dengan cerita nak datang juga kan. So good for him lah. Tapi janganlah kita hina orang-orang yang macam ni. Okay, orang-orang yang berniaga ni kan dan sebagainya kan. Pengajaran terbesar, tak kisahlah kita ni dah gaya gila-gila ke, dah terkenal sangat ke, semua orang hormat kita ke, tak perlulah kita pandang rendah dekat orang lain. Okey, itu saja guys. Korang boleh berikan pendapat korang dekat bawah. Saya bingung kenapa mudah sekali mencela orang, mudah merendahkan orang. Itu bukan tipikal insan beriman. Lisan insan beriman itu standarnya, imannya dulu baru lisannya. Quran surah 49 ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu sebelum lisan. La yashar qaumin qaum. Standar lisan orang beriman tidak mudah mencela. Adalah kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istighfar, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun. Keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam, telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak, belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Rancangan 2025 dan pembangunan negara bukan sahaja bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi. Malah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan manfaat itu perlu sampai ke akar umbi untuk rakyat Malaysia. Insiden seorang pendakwa di Indonesia yang didakwa menghina seorang penjual teh dalam satu majlis ceramah sehingga video tertular di media sosial wajar menginsafkan semua, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata insiden itu menjadi pengajaran besar, terutama kepada golongan berilmu serta yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat, supaya bersikap lebih mulia dan tidak mudah menghina golongan bawahannya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perhimpunan bersama kaki tangan Kementerian Kewangan MOF di Putrajaya pada 5 Disember, turut dihadiri Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizam. Mula selanjut, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata pengajaran dari insiden itu juga harus dihadam kerajaan, khususnya dalam memberi kefahaman pelaksanaan dasar kerajaan kepada rakyat dari kelompok seperti itu. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang beli. Ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras. Dan akhirnya Gus pendakwah Kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi satu contoh ya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak mesti orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila stimulus keadaan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia.
Saya merasa aneh ya. Luar biasa. Energy transition, apa makna bagi orang-orang seperti ini? Maka carilah kaedah di bank dengan catatan keuntungan besar. Apa kedudukan orang termiskin yang bekerja dengan kita? Apa makannya, rumahnya di mana, gajinya berapa? Semoga menjadi hikmat saja ya buat keluarga siapapun yang pemandu melihat kita, ini. keluarga penjaga kita yang paling daif, ambil perhatian. Yang sangat disayangkan juga, kenapa itu Pak Miftah tiba-tiba bilang dalam tasawuf ada cerita tentang pedagang bakso dan pedagang es. Tasawuf mana yang membenarkan untuk menghancurkan karakter seseorang dan membunuh karakternya? Tasawuf mana yang membenarkan hal semacam itu? Lihat kata Syabdul Qadir Al-Jalani dalam kitab Nasaihul Ibad, "Idza laqita ahadan minan nas ra'aitul fadna 'alaika wa taqulu asya'iyakuna indallah khairan minni." Kalau kita bertemu dengan seseorang di jalan, bagaimanapun rupa dan bentuknya orang itu, anggap bahwa dia lebih mulia di hadapan Allah. Kita ini diberi gelar Gus, diberi gelar Ustaz, itu dari mereka, bukan dari Allah langsung. Sadar dirilah, jangan mentang-mentang dia jadi staf kepresidenan jadi seenaknya begitu. Gak pantas begitu Gus. Pak, mohon maaf, gak pantas, ini sangat dikecam. Dan saya dan kami sebagai pedagang nih, gak ada yang lebih. Buat para pedagang, semoga kalian sehat, panjang umur, taat, berkah, banyak rezekinya untuk ibadah. Karena 9 dari 10 rezeki yang Allah turunkan ke dunia fit tijarah itu dari perdagangan. Dagang itu sunnah, dagang itu berkah. Ayo, dagang terus. Orang-orang yang begini nih, dia gak pernah ngerasain tuh, mungkin dari nol seperti apa. Nauzubillah min dzalik. Ya, apa yang sudah terjadi tentunya kita tidak akan bisa mengulang kembali ya, tapi kita ambil saja hikmah dari semua kejadian yang telah kita lihat. Saya juga tidak akan mengecam ya kepada Gus Miftah, karena namanya manusia itu tempat salah dan dosa, dan apabila memang beliau sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf, tentunya kita doakan semoga beliau juga mendapatkan hidayah yang lebih baik lagi untuk hidupnya ya. Dan tentunya ini memang memalukan ya, sampai viral ke negara tetangga ya tentang kejadian ini, bahwa Tuhan kalau sudah berkehendak akan mudah sekali untuk menjatuhkan manusia, dan mudah sekali pastinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat manusia. Sampai di sini with LK teman waktu Anda, semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.